Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu lagi dengan saya Rustadi. Insya Allah hari ini merupakan video pertama ya, video pertama. Karena cita-cita saya adalah ya mendigitalkan setiap pengetahuan pengetahuan yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan sama di ya. Dan mudah-mudahan ini video pertama yang bisa jadi penyemangat ya buat video-video yang selanjutnya ya. Untuk hari ini pembahasannya adalah tentang SOP penumbuhan ya, SOP penumbuhan anggota baru. Jadi saya itu kurang lebih karena dari awal ya, karena dari pendamping dan secara pengalaman juga mendapatkan pelatihan langsung ya dari Baik Ikhtiar di 2015 ya, 2015 dan 2015. Jadi mungkin kalau Pak Dodi itu latihannya ke mana, ke Padalarang ya, ke Padalarang. Selebihnya mungkin dengan saya atau dengan Pak Ridwan. Tapi kalau saya mungkin langsung dengan tim Baitul Ikhtiar ya, karena saat itu di 2015 kita konsul menunjuk Baitul Ikhtiar menjadi konsultan juga pelatih ya, pelatih bagi kita untuk pembentukan cabang cabang Cimaung dulu mah, kalau yang sekarang menjadi cabang Banjar. Nah, karena banyaknya tahapan, jadi ini saya bagi menjadi beberapa part saja ya. Jadi silakan nanti, walaupun teman-teman nanti bingung atau pengen merefresh pengetahuan, merefresh ingatan, nanti bisa atau mereview kembali materi-materi yang sebelumnya sudah didapatkan, bisa nanti masuk ke YouTube-nya Riset aja ya. Nanti ini memang khusus untuk uh, santri karya Kokom aja ya, jadi terbatas ya, tidak dibuat untuk umum ya. Oke, terus saya share screen. Ya, sekarang itu saya di R&D ya, sekarang di R&D sedang merapikan kembali berarti mereview ulang, termasuk mereview ulang ya, mereview ulang terkait SOP. Salah satunya adalah SOP tentang anggota baru, anggota mutasi, dan juga anggota keluar ya. Saya langsung masuk ke flowchart-nya saja ya. Kalau SOP-nya mana nanti silahkan sama teman-teman bisa dibaca secara utuh ya. Nah, ya. Jadi nanti ini akan dibagi menjadi beberapa part saja ya. Yang pertama yaitu ketika kita mau membuka sebuah majelis atau membuka wilayah baru atau membuka cabang baru ya, cabang baru ya, maka itu yang pertama adalah mengajukan wilayahnya dulu ya. Jadi segala sesuatunya harus diajukan dulu dengan namanya wilayah ya, diajukan dengan. Jadi misalkan pengajuan wilayah ini bisa dilakukan oleh kepala USPPS-nya, manajer USPPS-nya dari pusat atau dari teman-teman cabang
atau mungkin bahkan bisa saja dari Bukti Peduli. Tapi intinya adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah harus ada calon wilayahnya dulu. Ya, calon wilayah. Kalau calon berarti idealnya lebih dari satu. Walaupun ya diperbolehkan juga kalau memang calon wilayahnya satu juga tidak masalah. Cuman kan kalau cuma satu ya nggak ada, kayak nggak ada opsi lain ya, nggak ada pembanding. Maka ketika nanti teman-teman mau membuka wilayah baru, membuka majelis baru, membuka cabang baru, ya awali dengan mengajukan beberapa calon wilayah, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ada pembanding. Jangan sampai nanti hanya mengajukan satu, tapi setelah dilakukan proses selanjutnya ternyata gagal. Nah, gagal atau memang nggak ada opsi. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman misalkan di cabang eh, Tangsel, misalkan, ya Tangsel misalkan. Tangsel itu, misalkan di Tangerang Selatan itu ada misalkan 10 kecamatan, ya misalkan ada di 10 kecamatan. Oh ya udah tuh. Tapi Kopmu ini baru masuk hanya di 2 kecamatan. Misalkan Kang Suparta ini mengajukan, Kang kayaknya di 2024 ini Tangsel kayaknya pengen nambah wilayah, ya wilayah. Jadi kalau hanya mengandalkan hanya di 2 kecamatan itu teh ya sudah sumpah, ya misalkan sudah sumpah perlu pencegahan, maka misalkan dibuat dengan ada alternatif wilayah yang lain, ya supaya nanti bisa lebih maksimal. Maka Kang Suparta boleh mengajukan ke kepala ataupun ke manajer operation, ke manajer di SPPS-nya. Misalkan sekarang kan Pak Dodi ya. Pak Dodi, saya kira-kira saya pengen nambah nih, mau karena kan kita ada targetan anggota baru, kayaknya kalau hanya mengandalkan di wilayah yang sekarang ataupun pemadatan kayaknya kurang maksimal, kayaknya harus ke wilayah. Nah, maka idealnya kepala ataupun Kang Suparta itu mengajukan 2 wilayah minimal ya. Misalkan, Pak Rodi, saya mau menambahkan, mau mengajukan 2 wilayah, boleh atau tidak? Wilayahnya ini. Oh, ternyata kata Pak Dodi, ya udah silahkan siapkan dulu data-data pendukungnya. Ya, data-data pendukungnya berarti data-data sekunder. Sekunder itu adalah data-data yang sifatnya itu bukan bukan kita yang merasakan langsung, set, ataupun bukan kita yang mendapatkan langsung datanya, tapi dari pihak lain yang membuat data, misalkan dari BPS, misalkan dari BPS, misalkan kita udah banyak ya, misalkan yang jadi rujukan kan BPS ya. Kita bisa masuk ke websitenya, kita cari misalkan laporan terbaru ya, laporan terakhir, bukan terbaru, laporan terakhir. Karena biasanya di BPS juga misalkan sekarang 2024, tapi di BPS itu baru tersedianya yang 2023. Nah, jadi masalah, tapi itu bisa menjadi gambaran singkat bahwa potensi wilayah. Misalkan ya udah setelah melakukan pengajuan, Kang Suparta itu membuat profil wilayah. Untuk yang diajukan itu misalkan ada 2 wilayah yang diajukan, wilayah A dan wilayah B. Ya udah, Kang Suparta cari googling di website ya BPS misalkan, download data-data yang dibutuhkan, dimasukkan ke dalam uh, format pengajuan wilayahnya, supaya nanti potensi dan sebagainya untuk mengembangkan potensi. Masukkan datanya, lalu minta nih kepada Dodi ataupun ke manajer USPPS-nya untuk dilakukan komite. Komitenya apa? Komite untuk kira-kira nih dari ajuan yang 2 wilayah
ini, apakah semuanya harus dilanjutkan ke survei wilayah atau tidak? Ya, itu. Jadi, misalkan ya udah nih dapat jadwal survei, dapatlah jadwal survei, jadwal komite. Ya sudah di jadwal komite ini harapannya nggak cuma berdua, tapi silahkan ditambahkan dengan pihak-pihak yang lain. Misalkan kalau ada R&D silahkan dengan R&D-nya, kalau ada staf pemberdayaan silahkan dengan staf pemberdayaannya. Kalaupun perlu dengan teman-teman cabangnya, silahkan. Intinya adalah komite harapannya nggak cuma dua orang ya, minimal tiga orang. Ya. Nanti Pak Dodi memimpin ataupun manajer siapa yang memimpin, silakan Kang Supata untuk menyampaikan, mempresentasikan dua wilayah yang dicalonkan. Ya, Kang Supata melakukan presentasi, bla 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 bla, wilayah A kayak gini, wilayah B kayak gini. Lalu nanti para peserta komite menanggapi, memberikan pandangannya, ya. Bahkan boleh misalkan ketika sekiranya datanya kurang lengkap, boleh untuk dikembalikan. Maka dikembalikan atau untuk dilengkapi datanya. Ya. Dan misalkan, oh ini kalau Sumatera kayaknya ini yang wilayah A dan B ini dua-duanya belum belum lengkap. Silahkan untuk dilengkapi. Atau misalkan yang A sepertinya menjanjikan, yang B kayaknya ini nggak cocok dengan program kita, kayaknya yang B langsung ditolak. Tapi yang A ini saya masih perlu misalkan eh, data tambahan, data sekunder tambahan. Dan ini hal memang harus dari awal, misalkan jangan langsung dulu ke Shopee wilayah. Nah, boleh seperti itu. Jadi untuk minta dilengkapi. Anggaplah misalkan sudah lengkap dan sudah diterima misalkan, apakah mau diterima semuanya ataupun diterima cuma satu, maka boleh melakukan survei wilayah. Survei wilayah itu kita menggunakan metode namanya metode elang, mata elang. Mata elang itu berarti kan kalau elang itu kan di atas ya, di atas terbang di atas memotret area, disebutnya memotret memotret area. Misalnya kecamatan A yang diterima, ya udah berarti Kang Supanta keliling-keliling tuh di kecamatan A itu, bahkan idealnya memang survei wilayah dua orang, tapi kalaupun cuma seorang nggak jadi masalah. Tapi harus bisa membuat pemetaan, ya. Pemetaan apa? Pemetaan membuat peta, namanya juga pemetaan ya. Jadi saya itu dulu dilatihnya itu Kang Mustandi, kalau mau survei wilayah bawa catatan dan nanti dibuat peta sendiri. Walaupun kita sudah punya peta misalkan yang dari BPS, yang dari Cikoneng, tapi ini survei wilayah ini sudah masuk ke ranah untuk mencari data primer. Data primer itu berarti data yang paling up to date, data yang memang benar-benar kita mengalami sendiri, ya, mengalaminya sendiri. Kita yang membuat sendiri data. Maka kalau tadi kalau mau survei wilayah, bawa catatan, ya, bawa catatan. Karena catatan ini nanti buatlah peta. Jadi misalkan saya nih, kalau misalnya saya berdua, biasanya saya mintanya dibonceng. Saya dibawa sambil bonceng itu sampai pegang catatan, membuat peta. Oh di sini ada kumpulan rumah, di sini kosong, nggak ada pemukiman, di sini ada sawah, misalnya kalau di sini ada kebun, oh di sini ada banyak pedagang, oh di sini banyak ada disitulah. Kalaupun sendiri boleh, misalkan kalau sendiri saya juga pernah gitu ya, dan sangat seseringnya memang sendiri, sering sendiri seret maju 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 maju, ya udah sekiranya jaraknya cukup berhenti dulu tuh motor, masukin dulu catatan. Kalau bagi yang merasa daya ingatnya kurang kurang lama gitu ya, kurang lama, jadi harapannya setelah beberapa waktu berhenti buat catatan, beberapa waktu berhenti buat catatan, bahkan bisa mengambil dokumentasi gitu ya. Tapi bagi yang misalkan ingat ingatannya kuat, silakan boleh juga misalkan di akhir. Biasanya saya juga kadang juga suka di akhir. Nah, di akhir itu dalam artian setelah pulang,
Nah, pulang, tapi ketika perjalanan saya moto, cak, 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 cak. Ya, ya pakai tangan satu gitu ya. Tangan satu, jadi tangan kiri pegang kamera, tangan kanan setir ya, setir motor. Kamera kawan. Ini ketika sudah di kantor, membuat peta tuh pakai kertas flowchart. Ketika memang tidak tidak cukup dengan catatan kecil, boleh dengan pakai flowchart, dibuat kertas script chart ya. Kertas script chart boleh dibuat ya, dibuat. Ini tadi saya datang dari sini ke sini, bahkan sampai jarak tempuh dan juga jarak waktu itu harus hafal ya, harus hafal. Karena dulu saya dimarahin tuh sama teman-teman Bajul Intia. Kang Ustadi, ketika nanti membuat peta, hafalkan apa, dibuat estimasi perkiraan jaraknya dan buat dan hitung. Sambil bawakan pakai jam tangan ya, jam tangan ataupun pakai HP boleh, dihitung pakai waktu kira-kira dari titik ini ke titik ini itu berapa menit, berapa menit, berapa menit. Ya, jadi harapannya nanti teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Kenapa kenapa harus memperhitungkan jarak? Kenapa sih harus membuat peta? Kenapa harus memperhitungkan waktu? Pertama, peta itu mempermudah kita untuk melakukan pendalaman wilayah. Yang kedua, memetakan di mana kita akan mencari kontak person. Dan yang ketiga, kenapa sih kita butuh perhitungan jarak dan juga waktu? Karena perhitungan jarak dan waktu ini nanti akan mempermudah kita memproyeksikan jadwal dampingan. Ya, ketiga jadwal dampingan termasuk juga kecepatan kan. Kalau jadwal dampingan berarti kan, oh ini kalau jarak antar antar dari sini sampai sini itu ternyata misalkan terlalu jauh, misalkan 5 kilo, 5 kilo dan jaraknya ternyata lebih dari 15 menit, ya udah berarti spare waktunya juga antara majelis yang di sini nanti yang akan kita buat dengan yang di sini harus punya spare waktu ya minimal di 15 menit. Gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban adalah pendamping. Jadi pendamping sering telat ke lapangan, mungkin salah satunya adalah tadi kesalahan, kesalahan ketidaktepatan kita dalam melakukan pemetaan jarak dan juga waktu ketika pembentukan. Ya, nah, karena biasanya eh, saya dulu nanya, Kang, ini gimana untuk menentukan jarak? Ya udah, ambil rata-rata jarak kecepatan motor standar. Anggap misalnya standar apakah silahkan teman-teman mau ngambil mana. Kalau dulu saya ngambil jarak standar 40 kilometer. Jadi ketika melakukan survei wilayah, kecepatannya 40 kilometer. Jadi survei wilayah itu bukan untuk kebut-kebutan, ya. Bukan untuk kebut-kebutan, yang penting dapat data, dapat pemetaan, jangan. Jadi justru konsistenlah dengan kecepatan. Kan misalkan oh, ternyata kecepatannya kecil gitu ya, ya udah konsisten dengan 40 kilo. Bahkan saya sering tuh melihat sesekali ke speedometer gitu ya, bagi yang sepeda kalau ketika dulu masih speedometernya masih nyala gitu ya, masih berfungsi, lihatin tuh kalau udah terlalu kecepatan saya turunin, kalau terlalu lambat saya naikin. Gimana caranya bisa di rata-rata 40? Karena tadi untuk memperhitungkan jarak dan juga waktu. Karena ingat, kita mungkin sebagai orang yang survei bisa dengan cepat mengemudikan motor. Tapi ingat, pendamping itu yang nggak, ada yang nggak biasa ngebut, ya ada juga yang biasa ngebut. Ada juga ada kalanya misalkan apalagi di perkotaan, misalnya ada kalanya itu macet, ada kalanya itu lengang. Pas mungkin pas kita survei, oh ini jaraknya cuma 15, cuma 10 menit kok misalnya. Itu karena pas waktu kita survei wilayah, jalannya lagi kosong, membuat dapat terima 10 menit. Tapi bagi pendamping ternyata pas bagian pendampingnya ternyata seseringnya jam segitu ternyata macet dan sebagainya. Ya udah, jadi terkenal. Jadi carilah, buatlah patokan untuk waktu
dan juga kecepatan. Karena detail. Saya dulu dibiasakannya kayak gitu tuh sama teman-teman. Nah, mungkin kemarin-kemarin ada apa? Ada beberapa hal yang putus ya ketika saya saya menyampaikan ke Pak Dodi ataupun ke teman-teman yang sekarang menjadi kepala cabang yang pernah dilatih gitu ya, dilatih untuk menjadi melakukan pengembangan. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat. Nah ini saya coba review lagi apa yang pernah saya dapatkan pengalaman di lalu sampai ke pendalaman wilayah. Supaya wilayah ini nanti memetakan. Jadi kan anggaplah kecamatan. Kecamatan A ini ternyata ada dari 9 kampung, ada 10 kampung, ada 10 desa. Dan tidak harus semua desanya ini harus dieksekusi sekarang. Bahkan tidak tidak bahkan mungkin ada yang nggak layak semua. Nanti setelah sudah nyampe di kantor, teman-teman membuat peta, lalu evaluasi. Oh kayaknya di desa ini mah nggak cocok nih. Oh di desa ini cocok, desa ini cocok, desa ini cocok. Nah, untuk ke tahap selanjutnya itu pendalaman wilayah. Pendalaman itu berarti kita menggunakan metode mata cacing. Cacing itu kan di bawah ya, di bawah tanah. Dia apa menggurita ya, tidak tidak memonitor di atas. Maka ketika pendalaman wilayah itu kita melakukan pendalaman wilayah ke desa, kampung yang memang sekiranya ketika survei wilayah yang sebelumnya kita lakukan itu layak ada di situ, layak kita melakukan program. Nanti ketika pendalaman wilayah boleh teman-teman nanti apa bisa masuk gang sama masuk gang gitu ya, bahkan sampai ke RT RW. Metodenya masih sama, teman-teman juga tetap harus membawa catatan, membawa ataupun boleh mengumpulkan dokumentasi. Karena tidak semua gang yang ada di RT ataupun RW itu cocok. Ya, jadi makin kerucut lagi. Bahkan mungkin tidak ternyata di sini cocok, kelihatannya cocok misalkan banyak warganya banyak, ternyata pas masuk ke pedalaman, masuk ke gang-gang, ternyata ada pertemuan lembaga-lembaga yang lain. Nah, boleh teman-teman sudah mulai melakukan survei wilayah juga sudah ada interaksi dengan masyarakat, boleh. Cuman mungkin terbatas ya, terbatas. Jadi untuk pendalaman wilayah, justru porsi interaksi dengan masyarakatnya harus lebih besar. Tapi ingat, pendalaman wilayah itu adalah untuk memetakan kelayakan wilayah. Sehingga jangan dulu memasukkan unsur promosi. Ya, jangan melakukan promosi. Misalkan datang ke warung, misalkan, ataupun ada kerumunan ibu-ibu, misalkan dia datang, ibu ini wilayah apa ya? Lalu misalkan nanya dan sebagainya, keseharian mereka seperti apa, usaha mereka seperti apa. Kan suka ada tuh yang nanyain, misalkan ibu-ibunya. Bapak tuh, akang tuh, mas tuh mau kenapa kok nanya-nanya? Ya bahkan beberapa kasus ada yang sampai, oh ini Bapak dari Bang Emok ya, mau nginjemin uang ya, gitu ya, dan sebagainya. Kita jangan langsung menyebut, ya saya gini-gini, jangan, gitu ya, karena kita masih masuk tahapan pendalaman wilayah. Sampaikan saja, oh enggak, saya masih ini dikasih tugas sama kantor atau sama pimpinan, atau misalkan oh ini saya sedang mengerjakan tugas, cukup misalkan, cukup aja, nggak harus menjelaskan paling lebar. Masnya kenapa? Ini saya sedang ada tugas untuk memetakan wilayah yang ada di sini. Oh gitu, cukup aja gitu. Jadi nggak harus dipanjang-panjang. Ya. Karena tadi tidak semua gang yang ada yang kita lakukan penerapan wilayah ini layak. Ya, jadi tetap dari poin sampai ke poin 3 ini, dari pengajuan calon wilayah, di komite, di survei wilayah, bahkan pendalaman, ini masih dalam rangka penilaian kelayakan tempat. Ingat ya, ini masih kelayakan tempat. Belum kelayakan PM, bukan. Tapi masih kelayakan tempat. Kira-kira tempat itu masih layak nggak dengan program yang akan kita beli?
Ternyata ketika lakukan pendalaman wilayah itu, oh ini awalnya kita mau masuk dalam program Miskat, ternyata Miskat itu nggak cocok. Cocoknya itu justru untuk program global. Ternyata program global misalkan ternyata Miskat nggak cocok, tapi ternyata yang cocok itu ternyata programnya Google misalnya. Atau bahkan, oh ini justru cocoknya hanya untuk sosial saja, program sosial, tidak cocok untuk program kompetensi. Nah, jadi video kali ini saya hanya membahas sampai ke poin yang ketiga ya, sampai ke poin ketiga. Intinya silahkan nanti teman-teman boleh diulang lagi video ini sampai dapat feel-nya ya. Ketika nanti silakan, ketika teman-teman masih ada yang belum ngerti ya, silahkan boleh ditanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan kembali ke seri-seri video yang selanjutnya. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.